Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di The Meet VVIP. Dan kita masih terhubung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Faki. Ya dokter, kita lanjutkan perbincangan yang tadi. Namun dokter, ada yang sepertinya perlu diluruskan lagi. Karena banyak di luar sana yang mengatakan bahwa setelah divaksin kita akan kebal dari virus ini. Ini apakah benar seperti itu atau bagaimana dokter? Iya, memang vaksinasi ini untuk menimbulkan imun atau antibodi itu yang saya katakan. Antibodi itu atau imun itu yang akan memberikan perlindungan terhadap infeksi COVID-19. Jadi memang tujuannya supaya kita terlindungi, ya, terlindungi dari COVID-19. Tapi hati-hati. Apakah itu dengan kata lain kita tidak akan tertular lagi, dok? Iya, harapannya begitu. Kalaupun ada virus yang masuk ke tubuh kita, langsung dilawan oleh antibodi yang sudah ada di tubuh kita. Jadi bukan sama sekali tidak masuk, mungkin aja masuk ya virusnya, begitu tersentuh ke kita masuk, tapi antibodi di dalam tubuh kita sudah siap. Artinya begini, kalau kita andaikan sebuah wilayah atau negara ya, begitu ada musuh masuk dari luar, itu sudah ada tentara yang menjaga gitu. Nah, kalau kita belum divaksinasi, belum terbentuk imun, belum terbentuk antibodi, itu seperti ada musuh dari luar masuk. Nah, di wilayah kita ini belum ada tentaranya yang mau menghadang menyerang musuh itu. Nah, kalau kita sudah divaksin, ada antibodi, ya, ada imunnya, berarti kalau kita umpamakan daerah atau negara, kita sudah punya tentara yang jaga-jaga. Kalau ada musuh masuk, tentara itu yang akan melawan musuh itu, gitu. Sudah ada tentara yang menjaga jika ada musuh yang masuk, ibaratnya betul. Virus COVID itu. Lalu setelah kita sudah disuntik vaksin, dokter, apakah kita harus tetap melakukan protokol kesehatan atau kita sudah bisa hidup seperti biasa sebelum kita pandemi ini? Ya tetap, karena begini, vaksinasi itu memang harapan besar ya, harapan besar untuk mencegah, melindungi kita. Tetapi buatan manusia itu tidak ada yang 100%, Mbak Jessi, ya. Sehingga supaya terjadi proteksi yang sempurna, perlindungan yang sempurna, double protection atau bahkan triple protection atau multi protection, itu harus dibarengi dengan protokol kesehatan. Jadi kita vaksinasi, kemudian protokol kesehatan dijaga, ya, sehingga kita tetap kemudian proteksi kita menjadi sempurna, ya. Baik, berarti setelah divaksin pun kita tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya, dokter. Ya. Dok, sama persis gini, ya. Saat ini juga dokter diketahui bahwa yang menerima vaksin ini ada yang boleh menerima dan ada yang tidak. Nah, ini bisa dijelaskan, dok, kelompok-kelompok yang mana saja dan syarat-syaratnya apa saja ketika kita akan menerima vaksin? Ya, sebenarnya begini, secara prinsip yang boleh menerima vaksin itu orang-orang yang dalam kondisi sehat, bugar, sehat walafiat, bugar, ya. Tidak boleh dalam kondisi sakit, ya. Jadi tidak boleh dalam kondisi sakit, ya. Kalau dalam kondisi sakit itu tidak boleh divaksin, tidak boleh divaksin. Tetapi ada yang kondisi sakitnya menyebabkan tidak boleh divaksin seterusnya. Ada itu, yaitu pada orang yang sakitnya berat. Contohnya, kayak tadi, autoimun, ya, gangguan alergi yang berat, ya. Kemudian sakit jantung yang berat, sakit ginjal berat, kelainan darah, ya. Itu kan yang berat-berat. Itu biasanya memang tidak boleh divaksin selamanya. Tetapi kalau yang sakit-sakitnya ringan, itu tidak boleh divaksin pada saat sakit. Tetapi kalau sudah sembuh, baru bisa divaksin. Misalnya ya, sakit batuk pilek, ya kan? Itu memang tidak boleh divaksin. Tunggu dulu sembuh, batuk pileknya sembuh, sudah sehat, segar, baru boleh divaksin. Sakit panas, ya, tunggu dulu sampai sembuh. Setelah panasnya sembuh, baru divaksin. Sakit perut, mencret, mual, tunggu dulu sampai sembuh. Nanti setelah sembuh, baru boleh divaksin. Jadi prinsipnya yang boleh divaksin itu adalah orang yang lagi sehat bugar,
ya. Kalau yang sakit, lihat penyakitnya. Kalau penyakitnya berat, ya mungkin tidak akan sembuh begitu ya. Itu mungkin ya pantangan untuk divaksin selamanya. Tapi kalau sakit-sakitnya ringan, begitu sakitnya sudah sembuh, itu divaksin. Alasannya mengapa dokter? Mereka yang memiliki sakit bawaan atau sakit yang berat tersebut tidak boleh Ya, divaksin. alasannya satu, ya dikhawatirkan memicu lebih berat lagi sakit yang dideritanya. Itu satu ya. Yang kedua, vaksinasi itu kan supaya terbentuk antibodi kan, Ya. atau imun atau antibodi atau zat kekebalan. Kalau lagi sakit, maka energi kita dalam tubuh, ya, nutrisi kita dalam tubuh, serta metabolisme kita dalam tubuh itu biasanya dikerahkan untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, sehingga itu pembentukan antibodi menjadi juga tidak sempurna. Ya, jadi kalau lagi kita sakit, dikhawatirkan pembentukan antibodinya tidak sempurna. Ya, itu alasan kedua ya. Ya, dokter, selain itu yang tidak untuk saat ini vaksin yang sudah masuk dan sudah diedarkan di masyarakat adalah vaksin Sinovac. Nah, namun lansia tidak disarankan untuk menerima vaksin ini. Ini alasannya mengapa, dokter? Ya, ini alasannya sebenarnya alasan teknis uji klinis ya. Kebetulan uji klinisnya untuk Sinovac ini pada usia 18 sampai 59. Sehingga untuk sementara vaksin Sinovac ini tidak direkomendasikan diberikan pada usia yang di atas 60. Tapi vaksin yang lain ya, misalnya apa ya? Pfizer misalnya atau Moderna atau AstraZeneca itu sudah diujikan ke usia yang 60 tahun ke atas. Jadi kalau vaksin-vaksin seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca sudah hadir ya, itu bisa diberikan ke lansia, malah lansia itu menjadi prioritas juga ya. Atau ini saya dengar Sinovac juga lagi melakukan uji klinis terhadap usia di atas 60 tahun ya. Jadi kalau Sinovac hasil uji klinisnya di atas 60 tahun itu sudah selesai dan dinyatakan aman dan berkhasiat, baru boleh diberikan juga ke yang di atas 60. Ya, saya juga termasuk orang atau pihak yang juga mendorong supaya lansia cepat mendapatkan nih. Karena apa? Lansia juga rentan ya kena vaksin. Jadi kita melindungi senior citizen ini penting sebagai penghormatan kepada mereka sebagai sebagai senior kita, sebagai orang tua kita. Iya, kaum lansia yang rentan, memang mereka adalah kelompok yang rentan saat ini, dokter. Dan mereka saat ini masih belum bisa menerima vaksin karena menunggu vaksin yang cocok untuk umur tersebut. Nah, untuk saat ini ada saran, dokter, apa yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga diri agar bisa terhindar dari virus corona? Kalau untuk lansia, orang-orang tua kita yang lansia, ya memang kalau tidak sangat perlu, sebaiknya memang tinggal di rumah. Ya, kemudian tentunya memang semua protokol kesehatan dijaga, ya. Kemudian kebugaran, meskipun di rumah, ya olahraga kecil di depan rumah, misalnya di teras, ya tiap hari sambil berjemur itu dikerjakan supaya fit, ya. Makanan tetap dijaga teratur. Kemudian hati-hati kalau menerima tamu di rumah, karena kan orang-orang tua kita yang lansia ini kan kebanyakan di rumah ya, jarang bepergian. Tapi tetap hati-hati kalau menerima tamu. Siapa itu? Termasuk tamu dari cucu dan anak. Itu harus hati-hati, karena kebanyakan lansia itu justru tertularnya dari cucu dan anak. Ya, tetap hati-hati. Misalnya meskipun berkumpul di rumah dengan cucu dengan anak, masker lah, tolong tetap dipakai ya. Kemudian istilahnya kalau habis berpegangan atau habis ini, tangan mungkin dicuci lah ya dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Jadi
tetap dilakukan protokol kesehatan meskipun dengan anak dan cucu ya, karena kadang-kadang lansia karena anak dan cucu sendiri ya, kemudian bebas dibuka maskernya ya kan, ngobrol bersama secara dekat ya, cipika-cipiki gitu, tanpa pakai masker. Nah, itu banyak tertular di situ orang-orang tua kita yang lansia. Iya, baik Dokter Daeng.